Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Lestarina. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep dasar, definisi, syarat-syarat, kepribadian dan etika, prinsip-prinsip, sasaran, perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Roli Darsa, MPD MT. Kita masuk konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu konsep yang luas dan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam organisasi, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat. Konsep dasar kepemimpinan melibatkan sejumlah prinsip dan karakteristik yang membantu pemimpin dalam mencapai tujuan mereka dan memimpin dengan efektif. Beberapa konsep dasar kepemimpinan: A. Visi dan misi. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan misi yang harus dicapai. Ini membantu menginspirasi dan mengarahkan anggota tim atau organisasi menuju tujuan bersama. Yang B. Kepemimpinan transformasional. Maksudnya adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi, menggerakkan, dan mengubah anggota tim atau organisasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini melibatkan komunikasi yang kuat, empati, dan perubahan positif. Kemudian yang terakhir, fleksibilitas. Kepemimpinan yang efektif juga melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi tantangan dengan sikap yang positif. Itu untuk konsep dasar kepemimpinan. Nah, kemudian definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu atau sekelompok individu memimpin, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain atau pengikut untuk mencapai tujuan atau visi tertentu. Stoner mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Wahyu Sumijo menjelaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kecerdasan pertanggungjawaban, sehat dan memiliki sifat-sifat antara lain dewasa, keleluasan, hubungan sosial, dan lain-lain. Sedangkan Ted, kepemimpinan adalah sebuah kegiatan ataupun sebuah seni untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama. Syarat-syarat kepemimpinan. Nah, syarat-syarat kepemimpinan dapat berbeda-beda tergantung pada situasi, tipe kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Nah, berikut adalah beberapa syarat umum pemimpin yang efektif. Yang pertama, visi dan tujuan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, empati. Dan yang terakhir ada integritas. Kepribadian dan etika kepemimpinan. Kepribadian seorang pemimpin mencakup berbagai karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan mengambil keputusan. Beberapa elemen penting dalam kepribadian kepemimpinan meliputi empati, kepercayaan diri, kesabaran, dan komunikasi. Kemudian etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan mengacu pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu tindakan seorang pemimpin. Etika kepemimpinan yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan, menjaga integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, di sini saya mengangkat ada 4 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, visi yang jelas. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah yang diinginkan oleh tim atau organisasinya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan oleh contoh. Maksudnya pemimpin yang efektif harus menjadi contoh. Mereka harus mempraktikkan nilai-nilai dan perilaku mereka yang mereka inginkan dari timnya.
Kemudian yang ketiga, komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif adalah salah satu aspek paling penting dalam kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, adaptabilitas. Kepemimpinan melibatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin harus fleksibel dan dapat mengatasi tantangan. Nah, perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, teori Great Man. Berdasarkan teori ini, pemimpin lahir, bukan dibuat atau diciptakan. Dalam pandangan ini, pemimpin memiliki sifat-sifat alami yang membuat mereka unggul dalam memimpin. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan. Teori ini memfokuskan pada gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin. Dua gaya kepemimpinan utama adalah kepemimpinan otoriter dan kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, teori transformasional. Teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk mengilhami dan memotivasi anggota tim dengan mengkultivasi visi bersama dan meningkatkan kualitas anggota tim. Dan yang terakhir, teori kontingensi. Teori ini mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif tergantung pada situasi tertentu. Ini beberapa dari teori pemimpin dan kepemimpinan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.